Ya, setelah mendapat teguran tamparan keras dari YouTube, kali ini Maur Cerita akan menyuguhkan tampilan yang sedikit berbeda, tapi isinya tetap berbobot dan gak akan menghilangkan esensi penting dari filmnya. Jadi kalian bisa menikmatinya dengan sangat baik. Sedih sekali. So, Maur kali ini akan menceritakan tentang sniper yang ingin membalaskan dendam atas sebuah pengkhianatan dan jebakan. Film ini berjudul Shooter dan rilis tahun 2007. Dari penjelasan ini, kayaknya kalian udah tahu kan, garis besar dari film ini pasti semuanya berbau-bau balas dendam. Jadi nggak usah lama-lama dan nyerita panjang lebar, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ini dia, Shooter. Scene diawali di sebuah daerah di Ethiopia. Dua orang penembak jitu atau biasa kita sebut sebagai sniper sedang bersiap melaksanakan misi perdamaian di sana. Mereka adalah Bob Swagger dan Donnie. Keadaan mereka di atas gunung ini karena mereka sedang mengintai para pemberontak yang sedang berjalan menuju camp milik Amerika Serikat. Walaupun mereka jaraknya sangat jauh, tapi itu bukan sebuah halangan karena mereka bisa melumpuhkan target satu persatu. Akan tetapi dari tembakan sebelumnya, mereka malah menghadapi kedatangan pemberontak dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu, pemberontak menyerang lokasi keberadaan mereka menggunakan helikopter. Padahal di percakapan indikator tidak mengatakan bahwa pemberontak akan menyerang menggunakan helikopter. Swagger mencoba meminta bantuan kepada markas, tapi mereka malah mematikan sinyal radio. Sehingga mau tidak mau, mereka berdua harus menyerang dengan cara mereka sendiri. Melihat partnernya mati tertembak, Swagger menyerang kembali helikopter dan berhasil menjatuhkannya. 3 tahun kemudian, Swagger memutuskan pensiun dan memilih tinggal menyendiri di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Swagger hanya tinggal dengan anjing kesayangannya. Scene pun berpindah ke sebuah gedung pemerintahan. Di salah satu ruangan, seorang pria bernama Kolonel Isaac Johnson menanyakan tentang informasi Bob Swagger kepada rekan-rekannya, menanyakan tentang kemampuan Swagger. Setelah mendapat informasi, Kolonel Johnson pun mendatangi tempat tinggal Swagger. Kedatangannya kali ini karena dia ingin meminta bantuan Swagger. Belum juga menjelaskan semuanya, Swagger sudah menolak dan meminta Kolonel Johnson dan timnya kembali pulang. Kolonel Johnson tentu saja tidak menyerah. Dia meminta Swagger memberinya 5 menit untuk menjelaskan lebih detail. Mendengar hal itu, Swagger pun mengizinkan Kolonel Johnson berbicara. Jadi, kedatangannya ini karena ingin Swagger membantunya menganalisa terkait skema penembakan presiden dari jarak jauh. Karena akhir-akhir ini ada informasi akan adanya skema pembunuhan kepada presiden. Kolonel Johnson ingin Swagger menggagalkan teror tersebut. Untuk meyakinkan Swagger, Kolonel Johnson mengingatkan kembali tentang janji prajurit yang pernah diucapkan Swagger dulu, bahwa dia akan melindungi negara dari serangan luar maupun dalam. Mendengar hal itu, akhirnya Swagger menyetujuinya dan dia pun mulai kembali berlatih agar kemampuannya menganalisa akan selalu akurat. Sesuai dengan lokasi pertemuan yang akan dihadiri presiden, maka Swagger pun pergi ke Baltimore, Philadelphia, dan Washington. Di 3 tempat itu, Swagger menganalisa berbagai macam sudut yang mungkin bisa saja jadi lokasi penembak bersembunyi untuk menyerang presiden. Selain itu, dia juga mempelajari suhu udara, kecepatan angin, kelembaban, jarak tembak, bahkan memeriksa kamera pengintai yang ada di seluruh kota. Setelah menganalisa di 3 tempat, akhirnya Swagger melaporkan hasil analisanya kepada Kolonel Johnson. Dari 3 tempat yang dia datangi, ada kemungkinan lokasi Philadelphia lah yang akan dipilih. Karena lokasi ini lebih pas, banyak lokasi yang bisa dijadikan titik persembunyian. Ditambah lagi di Philadelphia, lokasinya lebih luas. Mendengar itu, Kolonel Johnson memuji Swagger. Dia merasa tepat memilih orang yang selalu setia membela negara. Singkat cerita, hari pidato presiden pun dimulai. Sebelum presiden berpidato, seorang uskup Ethiopia juga muncul memberikan sedikit cerita tentang negaranya dulu mengalami kekejaman. Di tempat lain, Swagger selalu siaga melihat situasi jika saja ada hal yang mencurigakan. Di sana, Swagger dikenalkan dengan seorang polisi bernama Stanley Timmons. Setelah berkenalan dengan Timmons, Swagger kembali mengintai ke tengah acara dan kini giliran presiden yang akan berpidato. Naiknya presiden ke atas podium membuat Swagger lebih awas karena dilihat dari arah angin menunjukkan bahwa inilah waktu yang tepat menembak presiden. Namun saat Swagger berbalik, Timmons menyerangnya dan di waktu yang bersamaan uskup Ethiopia tertembak di kepalanya. Ternyata yang jadi korbannya bukanlah presiden.
Swagger dijebak. Dengan menahan rasa sakit, Swagger pergi melarikan diri. Setelah Swagger pergi, Kolonel Johnson malah melaporkan kepada timnya bahwa pelaku penembakan adalah Swagger. Di sini kita tahu bahwa kedatangan Kolonel Johnson adalah ingin menjebak Swagger, membuatnya masuk dalam rencana konspirasi penembakan presiden. Swagger pun berlari dan terlihat oleh agen FBI yang bernama Nick Memphis. Karena Nick mengetahui laporan dari Kolonel Johnson sehingga dia meminta Swagger tiarap. Dengan cepatnya Swagger merubah keadaan, memborgol Nick dan membawa mobilnya. Sebelum pergi, Swagger mengatakan bahwa yang menembak bukan dirinya, tapi Timmons. Setelah Swagger pergi, tidak lama muncul Timmons yang membuka borgol Nick. Di saat itulah kebimbangan muncul dalam diri Nick. Apakah yang dikatakan Swagger benar atau tidak? Kembali ke Nick, dia sedang berusaha melarikan diri dari kejaran polisi sampai FBI. Semua petugas sudah dikerahkan dari darat sampai udara juga. Swagger pun menemukan tempat pencucian mobil dan di sana dia mencoba bersembunyi sementara sekaligus mengobati luka tembaknya. Setelah mengobati luka, Swagger pun pergi keluar lagi. Akan tetapi keberadaannya sudah diketahui polisi, sehingga dia terus menancap gas untuk menjauhi polisi. Akibat beberapa tabrakan yang dialaminya, mobil tidak bisa berjalan dengan baik. Ditambah posisinya kini terkepung, sehingga dengan terpaksa Swagger menceburkan diri ke sungai. Polisi mencari ke dalam sungai, tapi yang mereka temukan hanya mobil saja. Karena ternyata Swagger berhasil menyelamatkan diri dan mencuri salah satu mobil yang terparkir di sekitaran sana. Swagger pun pergi menuju ke sebuah toko swalayan untuk membeli keperluan pengobatan lukanya. Akan tetapi saat akan masuk ke dalam, terlihat wajahnya sudah tersebar di berita. Untuk bisa menutup identitasnya, Swagger mematikan daya listrik toko sehingga wajahnya tidak terlihat. Setelah membeli beberapa keperluan, Swagger pergi ke sebuah toilet umum untuk menutupi lagi lukanya. Lalu singkat cerita, Swagger pergi ke Kansas City, Kentucky untuk menemui istri Donnie yang bernama Sarah Van. Kedatangan Swagger ke sana adalah untuk meminta Sarah mengobati lukanya karena sesuai curhatan Donnie pernah mengatakan bahwa Sarah masuk sekolah perawat. Tapi sayang, nyatanya Sarah tidak melanjutkan sekolah perawat karena tidak kuat melihat darah. Kini dia seorang guru kelas 3. Swagger pun memohon kepada Sarah untuk tetap mengobatinya karena dia yakin Sarah pasti bisa. Melihat keadaan Swagger seperti ini, ditambah Swagger adalah sahabat mendiang suaminya, akhirnya Sarah mengiyakan permintaan Swagger. Swagger pun meminta Sarah membeli beberapa keperluan lainnya. Sarah harus membeli semua barang itu di tempat yang berbeda agar tidak dicurigai. Sedangkan di kantor FBI, terlihat Nick yang semalaman diam di kantor dan tidak pulang. Hanya untuk mencari kebenaran kejadian penembakan uskup Ethiopia. Dia merasa memang ada yang ganjil, mana mungkin seorang penembak jitu yang terkenal seperti Swagger bisa meleset terlalu jauh dari targetnya. Selain itu, mana mungkin penembak jitu mengeluarkan ujung senapan keluar jendela dan masih banyak kejanggalan lainnya. Nick akan mencoba menanyai beberapa keterangan kepada Timmons, karena bisa jadi Timmons memang pelaku sebenarnya. Sayangnya, Allardyce yang merupakan rekan kerja Nick memberitahu bahwa Timmons terbunuh tadi malam oleh perampok. Mendengar hal itu, Nick malah jadi bersemangat mencari beberapa bukti seorang diri. Dia sangat yakin Swagger dijadikan kambing hitam untuk dimasukkan ke dalam sebuah rencana konspirasi. Gerakan Nick untuk menyelidiki kejadian penembakan ternyata diketahui oleh anak buah Kolonel Johnson, sehingga Kolonel Johnson pun meminta anak buahnya menangkap Nick. Nick pun dibawa ke sebuah gudang dekat dermaga. Dia disiksa dan dipaksa mengatakan hasil penyelidikannya. Tapi Nick tetap menutup mulutnya dan akibatnya dia dipaksa untuk membunuh dirinya sendiri dengan alat yang memang didesain akan menembak ketika tangan Nick bergerak. Saat Nick dipaksa menekan pistol, Swagger dari seberang sana menyelamatkan Nick. Setelah diselamatkan, Nick pun mengatakan bahwa dia percaya bahwa Swagger telah dijebak. Nick akan mencarikan pengacara terbaik untuk membersihkan nama Swagger. Mendengar hal itu, Swagger menekankan di dunia ini tidak akan ada yang percaya. Bahkan keadaan saja di negara ini sudah diragukan. Jika Kolonel Johnson ditangkap pun paling hanya setahun 2 tahun. Setelah keluar, dia akan melakukan metode yang sama. Mendengar hal itu, akhirnya Nick memutuskan membantu Swagger karena pasti ketika dia kembali ke FBI sekarang, dia akan mengalami hal mengerikan seperti tadi lagi. Akhirnya mereka pun pergi ke Tennessee, mendatangi sebuah rumah dari seorang legenda penembak jitu. Dia bernama Mr. Reid.
Swagger ingin menanyakan tentang kinerja senjata, seperti pencocokan senjata sampai sebuah konspirasi yang pernah dialami seorang penembak jitu. Mr. Reid menceritakan bahwa ada 3 penembak jitu terkenal, salah satunya Swagger. Tapi di saat itu Mr. Reid tidak mengetahui bahwa orang di depannya adalah Swagger. 2 lagi berasal dari negara yang berbeda, satu dari Prancis tapi sudah mati, dan satu lagi dari Rusia. Pria Rusia ini merupakan penembak keji. Dia menembak semua orang, tidak memandang laki-laki atau perempuan, orang tua atau anak-anak. Dulu dia sempat akan ditangkap dan proses penangkapannya cukup dramatis. Tempat persembunyiannya ditembaki rudal sampai roboh. Ada yang mengatakan selamat, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia mati. Tidak ada yang tahu keadaan si pria Rusia. Mendengar hal itu, Swagger malah teringat seseorang yang menggunakan kursi roda. Dia selalu bersama Kolonel Johnson. Pria itu bernama Michael Sander. Nick pun meminta Allardyce mencarikan informasi tentang Michael, dan hasil pelacakannya, Allardyce memberitahu bahwa Michael sekarang sedang ada di Virginia. Sedangkan di kantor pemerintahan, anak buah Kolonel Johnson memberitahu bahwa ada jejak pembayaran bunga bela sungkawa yang rutin dikirimkan Swagger kepada seorang wanita yang ternyata Sarah. Dari informasi itu, Kolonel Johnson ingin membuat Swagger semakin tertekan dengan meminta anak buahnya menculik Sarah. Singkat cerita, di Virginia, Swagger dan Nick bersiap mengintai sebuah rumah yang dicurigai sebagai tempat tinggal Michael. Dari hasil pengintaian, mereka jadi tahu denah sekitar sehingga mereka membeli beberapa peralatan yang akan dijadikan senjata. Selain itu, Swagger juga melatih Nick untuk bisa menembak jarak jauh. Hari penyerangan pun tiba. Nick ditugaskan mengecek situasi dan melindungi Swagger yang akan menyimpan beberapa peledak di sekitar rumah Michael. Selama menyimpan peledak, Swagger cukup hati-hati dan siap menyerang penjaga jika terlihat ada di sekitarnya. Sedangkan Nick akan menembak penjaga yang tidak terlihat oleh Swagger. Setelah para penjaga dilumpuhkan, kini giliran Swagger mendatangi Michael. Setelah menemui Michael, Swagger menanyakan alasan penembakan uskup Ethiopia dan kenapa menyebabnya dalam konspirasi ini. Michael pun menjelaskan bahwa sebenarnya Kolonel Johnson dan rekan-rekannya memiliki bisnis perminyakan di Ethiopia. Dalam bisnis yang dijalaninya sudah memakan korban warga Ethiopia yang sangat banyak. Bahkan tindakan Kolonel Johnson ini ditunggangi juga oleh salah satu senator dari Montana bernama Charles. Sedangkan di luar sana, Swagger tanpa sadar sudah dikepung. Nick memberitahu Swagger agar segera pergi dari sana. Saat tahu bahwa Swagger menyadari ada penyergapan, Michael mengatakan bahwa Sarah sudah ditangkap oleh Kolonel Johnson, dan Michael pun mengakhiri hidupnya. Menyadari penyergapan sudah sangat dekat, Swagger meminta Nick meledakkan bom yang sudah disimpan Swagger sebelumnya. Setelah berhasil melarikan diri, Nick pun menelpon kantor FBI untuk berbicara dengan atasannya, menceritakan semua yang terjadi. Hal itu sengaja dilakukan agar FBI bisa melacaknya. Setelah Nick menelpon, kini giliran Swagger menelpon Kolonel Johnson, meminta negosiasi untuk pelepasan Sarah. Swagger akan memberikan bukti percakapan dia dan Michael saat membahas kejahatan Kolonel Johnson di Ethiopia. Selain itu, di pertemuan yang akan mereka lakukan, Swagger ingin dihadiri oleh Senator Charles. Setelah menyetujui, mereka pun mendatangi sebuah tempat yang sudah dijanjikan. Di gunung bersalju, akhirnya terlihat Sarah bersama Kolonel Johnson dan tidak lama muncul juga Senator Charles. Saat mereka menanti kedatangan Swagger, di seberang sana terlihat seorang pria yang berjalan sambil menenteng senjata dan tidak lama sebuah tembakan mengenainya. Ternyata di tempat lain, Kolonel Johnson memang sudah menyuruh anak buahnya menembak Swagger. Senator Charles dan Kolonel Johnson tentu saja lega akhirnya bisa membunuh Swagger. Di tengah rasa kepuasan, mereka tiba-tiba mendengar beberapa tembakan lain menyerang penembak yang dibawa Kolonel Johnson, dan ternyata si penembaknya ternyata Swagger. Sedangkan pria yang berjalan tadi ternyata Nick. Hidupnya masih selamat karena dia menggunakan pelindung lempeng di dadanya. Kini hanya tersisa Jack yang sedang mengancam hidup Sarah, sehingga dari jarak jauh Swagger menembak pergelangan tangan Jack. Setelah semuanya aman, Swagger pun keluar dari persembunyiannya, dan di waktu yang bersamaan, tim FBI mendapat surat yang dikirimkan Nick berisikan lokasi keberadaannya sekarang. Kembali ke atas gunung, Swagger kembali membahas kejahatan yang telah dilakukan Kolonel Johnson dan Senator Charlie di Ethiopia.
Apa yang mereka lakukan sangatlah keji. Mereka memperkosa, membantai semua warga, menguburnya dalam satu lubang. Semua ini dilakukan semata-mata untuk bisa mengembangkan bisnis minyaknya. Tidak lama terdengar suara helikopter rombongan FBI. Disitulah Swagger membakar bukti percakapan mereka. Nick awalnya merasa heran, padahal itu adalah bukti yang bisa membersihkan nama Swagger. Tapi Swagger berbeda. Dia tahu bukti yang akan diambil pasti akan menghilang sekaligus dengan nyawanya. Senator Charlie dan Colonel Johnson hanya tersenyum karena mereka tahu keadaan memihak mereka. Tidak akan ada yang mampu menangkap mereka karena mereka kebal hukum. FBI pun turun dan langsung meringkus Swagger. Setelah kejadian hari itu, Swagger menuntut atas tragedi di Ethiopia yang dilakukan Colonel Johnson dan sekaligus kejadian penembakan uskup di Philadelphia. Di ruangan ini berkumpul Jaksa Agung, pengacara, dan Colonel Johnson. Di sana juga ada Nick dan Sarah. Swagger meminta waktu untuk menjelaskan tentang semuanya yang terjadi. Memang, senjata yang ada di depannya adalah milik Swagger. Tiba-tiba Swagger memasukkan peluru dan menodongkan pistol ke wajah Colonel Johnson. Peluru ini didapatkan dari Nick saat berjabat tangan. Semuanya tampak ketakutan, tapi saat Swagger menekan triggernya, ternyata tidak terjadi apapun. Berarti, dari kejadian ini berhasil mematahkan tuduhan Swagger. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata setiap Swagger pergi dari rumahnya, Swagger selalu mencabut pin senapan. Hal itu dilakukan agar tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang. Sedangkan orang suruhan Colonel Johnson tidak tahu akan hal itu dan mengambil senjatanya begitu saja. Padahal senjata ini tidak bekerja sama sekali. Jadi, tidak mungkin kan kalau senjata inilah alat yang digunakan pembunuhan uskup. Setelah mendengar penjelasan panjang, Colonel Johnson hanya tersenyum karena bagaimanapun juga tidak ada bukti kuat untuk menuduhnya dalam kasus ini. Nick mencoba memberikan foto kasus Ethiopia kepada Jaksa Agung. Dari raut wajahnya, Jaksa Agung sangat kecewa dan geram atas tindakan Colonel Johnson. Akan tetapi, Jaksa Agung juga tidak bisa berbuat apapun karena tindakan Colonel Johnson dilakukan di luar Amerika Serikat. Pengadilan ini bukan pengadilan internasional yang mengurusi kasus di luar Amerika, sehingga Jaksa Agung tidak memiliki kuasa akan hal itu. Karena bukti ini tidak kuat, otomatis Colonel Johnson bisa tetap bebas dan nama dari Swagger pun bersih sehingga dia pun ikut dibebaskan. Di malam harinya, Colonel Johnson dan Senator Charlie sedang merayakan kemenangan mereka dan menertawakan nasib Swagger yang pasti sedang frustasi membayangkan tindakannya yang tidak membuahkan hasil. Di tengah perbincangan, seorang penjaga terjatuh dari atas mereka dan tidak lama tembakan menyerang mengenai Colonel Johnson. Tersisa hanya Senator Charlie di sana. Bukannya meminta ampun, Charlie malah mengancam Swagger bahwa dia tidak terkalahkan karena mau bagaimanapun dia adalah senator. Setelah semuanya dilumpuhkan, Swagger membuka katup gas dan membiarkannya begitu saja. Di akhir scene, Swagger pun pergi meninggalkan tempat itu dengan Sarah. Tamat. Terima kasih yang masih stay sampai ujung cerita. Kita akan ketemu lagi dengan film yang lebih beradrenalin. Kalau kalian punya ide tentang next film apa yang harus dibahas, tulis aja di komen. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.